Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cintia Lestari, NIM 14014180042, presensi 24. Nah, di sini saya akan mempresentasikan video rancangan media pembelajaran yang akan saya buat. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran berupa rangkaian listrik paralel. Nah, KD 3.4 yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan KD 4.4-nya yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sekarang saya akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan dalam pembuatan media pembelajaran rangkaian listrik. Yang pertama yaitu dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Nah, dan yang kedua yaitu dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan hasil laporan percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Nah, sebelum saya menyebutkan apa saja langkah, media, dan alat yang digunakan dalam pembuatan rangkaian listrik paralel, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu rangkaian listrik dan apa itu rangkaian paralel. Nah, rangkaian listrik itu sendiri merupakan beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, rangkaian listrik itu tersendiri disusun dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada alat listrik, yang kedua yaitu ada kondektor atau penghantar listrik, dan yang ketiga itu ada sumber listrik. Nah, apa sih contoh sederhana dari alat-alat listrik yang sering digunakan? Nah, benar, contoh yang sering digunakan yaitu saklar dan lampu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang rangkaian listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat rangkaian paralel. Nah, dalam membuat rangkaian paralel kita harus menyiapkan alat-alat seperti yang pertama yaitu 3 bolham kecil dan tempatnya. Yang kedua yaitu tempat baterai. Yang ketiga papan atau triplek atau bisa juga menggunakan styrofoam. Yang keempat itu ada gunting. Yang kelima itu solasi hitam atau bisa juga menggunakan double tip atau bisa menggunakan lakban putih. Nah, yang akan digunakan nanti untuk mengelem atau menahan kabelnya agar tidak kemana-mana. Selanjutnya itu kabel dengan panjang minimal 1 meter. Yang ke-7 yaitu 2 batu baterai yang besar, dan terakhir yaitu saklar kecil. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah dalam membuat rangkaian paralel. Bisa kita lihat dalam PPT itu terdapat 8 langkah membuat. Nah, kita lihat pada slide pertama itu ada 4 langkah seperti menyiapkan bahan, kemudian membuat lubang pada tempat saklar, selanjutnya itu pasang lampu pada saklar serta kabelnya, dan yang terakhir yaitu gunting kulit kabel, jangan sampai kepotong, biarkan kabel itu keluar menggunakan gunting. Nah, pada slide kedua juga terdapat 4 langkah. Langkah yang kelima yaitu setelah kabel yang dipotong, terus pasang step di tempat lampu dan saklar. Setelah dipasang tempat lampu dan saklar, kita kasih solasi hitam pada kabel supaya tidak berantakan. Setelah itu, langkah yang ketujuh kita bisa memasangkan batu baterai ke tempat baterai dan potong kulit kabel. Kemudian kita bisa menguji coba apakah langkah yang sudah kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Jika belum berhasil, kita bisa melakukan langkah ulang seperti langkah-langkah yang dijelaskan pada awal tadi. Nah, berikut terdapat contoh dari gambar rangkaian paralel. Di situ terdapat 3 saklar, ada saklar 1, 2, dan 3, dan 4 lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, di situ jika kita memadamkan saklar 1, maka lampu 1 akan ikut padam, tetapi tidak dengan
saklar 2 dan saklar 3, dan lampu 2, lampu 3, lampu 4 juga akan ikut menyala. Begitupun sebaliknya, jika saklar 3 yang dipadamkan, maka saklar 1 dan saklar 2 akan tetap hidup. Nah, begitulah kerjanya rangkaian listrik paralel. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh langsung dari praktek pembuatan rangkaian paralel yang saya peroleh dari internet. Sekian video yang saya sampaikan tentang proses pembuatan rangkaian listrik paralel. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.